baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Udah pada sarapan belum? Belum. Fadil sarapan belum, Fadil? Udah, Bu. Udah, sama apa sarapannya, Fadil? Sama nasi lagi, Bu. Gimana, udah siap untuk belajar? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk itu ibu persilakan kepada KM-nya tadi untuk memimpin pembacaan doa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Fadil, Hadir, Bu. Ilham, Hadir, Bu. Hani, tadi ya. Ima. Ya, ada satu teman kita yang sakit ya. Mudah-mudahan teman kita yang sakit bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan untuk kalian yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan semangat oleh Allah untuk belajar pada hari ini ya. Oke, sebelumnya supaya kalian semangat, ibu akan ada ice breaking terlebih dahulu. Mau nggak? Boleh. Ice breakingnya supaya teman-teman nanti bisa fokus. Yang nama ice breakingnya itu kebalikan. Kalau misalnya ibu bilang panjang, nanti kalian katakan dengan tangan yang posisi pendek. Tapi kalau misalnya ibu bilang pendek, nanti kalian posisikan dengan tangan yang panjang. Gak usah ngomong ya, tapi posisikan aja. Siap? Konsentrasi dimulai gitu ya. Siap? Konsentrasi dimulai. Panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek. Untuk kita semua. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke materi pembahasan hari ini. Sebelumnya ibu mau tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat pembahasan minggu kemarin apa? Ada Apa? kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Coba Ima kan barusan ingat ya tentang kisah Nabi Nuh yang sudah dibahas pada minggu kemarin. Apa kisah Nabi Nuh yang paling Ima ingat nih ketika di pembelajaran minggu kemarin? Yang pertama, Nabi Nuh itu merupakan nabi yang ketiga setelah Nabi Idris. Terus istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh yang pertama kali itu mereka tidak taat kepada Nabi Nuh dan tidak taat kepada Allah. Istrinya menyembah berhala, sedangkan anaknya itu percaya kepada Iblis. Terus Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaum tapi kaum itu banyak yang menolak ajakan Nabi Nuh untuk menyembah agama Islam. Nah, akhirnya Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh yaitu berupa banjir besar yang mana pada awalnya Nabi Nuh itu mengajak kepada umatnya untuk membuat perahu besar, tapi umatnya yang diinginkan itu mereka tidak mengikuti perkataan Nabi Nuh, malah mereka mengira bahwasanya Nabi Nuh itu dilaknat. Tetapi setelah beberapa hari kemudian memang betul apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, terjadilah hujan yang sangat besar sehingga mengakibatkan banjir besar, dan bagi Nabi Nuh dan teman-temannya yang taat kepada Allah, mereka selamat karena naik ke dalam perahu tersebut ya. Oke, itu tentang Nabi Nuh. Tadi Nabi Nuh itu nabi keberapa katanya Fadil? Ketiga, Bu. Nabi ketiga. Oke, pintar. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, itu tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dari pembahasan sebelumnya. Nah, untuk pembahasan hari ini, ibu akan membahas mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang, buat teman-teman yang belum menyiapkan bukunya, boleh bukunya ditaruh di atas meja. Ya, Ibu. Oke, kita mulai materinya ya. Tadi seperti yang ibu bilang, kita akan membahas mengenai keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, teman-teman lihat di sini.
pertanyaan dulu. Siapa yang pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Acungkan tangannya. Ada yang pernah? Hadir. Pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, kalau pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang kalian ketahui tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa aja? Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah dimasukkan ke dalam sumur. Terus apa lagi? Ada yang tahu kisah Nabi Ibrahim yang ketika beliau dibakar tidak merasa panas? Ya. Ada yang juga kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini juga salah satu mukjizatnya ya. Ini ada pertanyaan yang dibawa. Apa mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam? Berarti yang tadi apa tadi? Pangan dibakar. Nah, itu sedikit tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mulai ke ini ada orang lagi apa ini teman-teman? Lagi apa ini? Lagi kurban. Ini ada sama pautnya ke sama Nabi Ibrahim? Oh, itu yang hewan dibunuh nanti darahnya diituin ke bajunya Nabi Ibrahim. Coba yang lain selain itu. Yang mau menyembelih anaknya dengan ikan. Ya. Siapa nama anaknya? Ada yang ingat? Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kebetulan ini ada satu kode ya sama Nabi Ibrahim. Oke, kita lihat teman-teman, ini adalah kehidupan awal Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim itu lahir di mana ini? Di Babilonia. Beliau lahir pada masa kekuasaan raja yang zalim yang bernama siapa nama rajanya? Namrud. Raja Namrud. Beliau lahir di masyarakat yang banyak menyembah dewa dan dewi. Jadi Nabi Ibrahim itu teman-teman dulu itu lahir di tempat di mana masyarakatnya itu mereka menyembah dewa, menyembah patung, bahkan ada yang menyembah matahari, ya, ada yang menyembah apa lagi? Api, bulan, bintang, di sini ada ya. Di sini bahwasanya ada yang menyembah langit, terus matahari, bulan, dan bintang. Kemudian patung-patung berhala tersebut digunakan sebagai pelambang berjalan untuk melakukan ritual. Lalu teman-teman, ayah Nabi Ibrahim, ada yang tahu ayah Nabi Ibrahim siapa? Nah, ayah Nabi Ibrahim itu justru beliau adalah orang yang selalu membuat patung atau pekerjaannya adalah sebagai membuat patung ya. Jadi Nabi Ibrahim ketika dakwah tentu kepada orang yang dekat dulu ya, kepada siapa? Ayahnya. Nabi Ibrahim diterima nggak ketika pertama kali dakwah kepada ayahnya? Enggak ya. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, nah di sini dengan lembut dia menegaskan agar ayahnya meninggalkan kesalahan mamanya yang tidak dapat mendengar. Patung bisa dengar nggak? Nggak bisa lihat nggak? Enggak. Terus bisa masih berbuat nggak? Enggak ya. Makanya Nabi Ibrahim secara lembut menjelaskan kepada ayahnya supaya ayahnya itu meninggalkan sesembahannya, tapi ayahnya menolak, bahkan ayahnya itu malah mengusir Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu saat itu masyarakat itu mengadakan perayaan ya, tapi Nabi Ibrahim tidak ikut. Otomatis di daerah tersebut itu tidak ada orang satupun, maka itu menjadi satu kesempatan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan semua berhala yang ada di sana. Tapi Nabi Ibrahim menyisakan berapa berhala? Ada yang tahu? Satu ya, satu berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang paling besar di sana, lalu melakukan kapak yang ia gunakan untuk menghancurkan berhala kepada berhala yang paling besar tersebut. Tujuannya tentu supaya